Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita sehingga sampai hari ini kita masih bisa melakukan aktivitas untuk mencapai dan meraih apa yang menjadi harapan kita. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan kepada pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Setelah kita tadi membahas sistem kontrol dan komponen input, kemudian kita sekarang lanjutkan ke bagian ketiga, yaitu input, di mana input device yang akan kita bahas adalah sensor. Input device sensor. Nah, sensor merupakan besaran fisik yang bisa merubah besaran elektrik berupa sinyal. Itu definisi sederhana dari sensor. Nah, dalam sistem Caterpillar, kita lihat di tabel berikut ada beberapa sensor yang diklasifikasikan berdasarkan tabel di bawah ini. Kita lihat. Nah, ini untuk sensor ya, untuk sensor ada beberapa klasifikasi. Kita lihat sini ya, beberapa klasifikasi dari sensor. Yang pertama kita perhatikan, bagian pertama itu ada parameter monitoring. Ya, parameter monitoring itu menunjukkan parameter yang akan disensing atau diukur oleh sensor tersebut. Yang pertama di sini ada speed, kemudian ada temperatur, ada pressure, ada position, dan ada fuel level. Kemudian di sini ada make up sensor. Ya, ada make up sensor. Nah, ini ada make up sensor. Sensor make up atau make up sensor itu merupakan metode pembangkitan sinyal yang digunakan oleh komponen-komponen internal yang ada di dalam sensor. Misal, untuk speed itu ada yang pick up coil atau magnetic pick up sensor. Yang kedua itu ada Hall effect. Untuk temperatur di sini ada variabel resistor, kemudian untuk pressure ada strain gauge dan ada variabel resistor. Untuk position ada variabel resistor, kemudian ada Hall effect dan juga ada magnetoresistif ya. Kemudian untuk fuel itu ada variabel resistor, kemudian ada ultrasonic. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Ini ada aktif dan pasif. Artinya sensor tersebut ada yang pasif dan juga ada yang aktif. Untuk yang pasif itu dia memiliki 2 kabel cirinya. Sementara yang aktif memiliki 3 kabel. Nah, di kolom berikutnya itu ada DMM measurement. Artinya alat ukur yang digunakan di sini adalah digital multimeter, di mana unit atau satuannya untuk speed itu yang pick up coil ada volt, kemudian ada hertz dan ada ohm ya, satuan resistansinya. Kemudian untuk Hall effect ada volt, kemudian ada hertz dan juga ada duty cycle, ini yang bisa diukur. Untuk temperatur, pressure, kemudian position dan fuel level, ini semua sudah kita bisa lihat. Ini merupakan pengukuran yang dilakukan terhadap sensor yang dimonitoring itu. Nah, aktif tadi sudah, bahwa aktif itu kalau pasif dia cirinya 2 kabel dan dia tidak membutuhkan power. Sementara yang aktif, ini yang aktif, dia membutuhkan power. Ya, ada power, kemudian ada ground dan ada sinyal. Nah, tipe sensor.
yang ada di engine tipe sensor itu ada beberapa, ya, kurang lebihnya diklasifikasikan. Yang pertama, ini ada pressure, kemudian yang kedua ada temperatur, yang ketiga ada position, dan yang keempat di situ ada speed. Ini klasifikasi atau tipe sensor yang digunakan pada engine di 785 kurang lebih, ya. Selanjutnya kita lihat di sini, ya. Yang pertama akan kita bahas adalah pressure sensor. Ya, pressure sensor di mana sensor tersebut merupakan sensor analog. Sensor analog, dan sensor analog ini termasuk aktif sensor. Artinya bahwa dia memiliki 3 kabel, dan di situ sensor tersebut memiliki power, ya, butuh power. Ini bagian-bagiannya. Pertama ada ground, kemudian di sini ada supply voltage-nya, dan di sini ada signal voltage-nya. Ya, ini signal, kemudian ini supply, dan ini ground. Supply untuk analog sensor yang dalam ini adalah pressure sensor, itu supply-nya 5 volt, kemudian signalnya antara 0,2 sampai 4,8. Nah, dalam Caterpillar itu ada pull up voltage. Pull up voltage, apa fungsi pull up voltage? Itu sebagai tegangan referensi untuk melakukan pengecekan ketika terjadi fault pada sensor. Nah, pressure sensor circuit fault, ya, itu dia akan open. Open artinya signal voltage itu sama dengan supply kira-kira 5 volt. Kemudian ketika short, sinyal voltage itu sama dengan 0. Jadi ya, perlu menjadi catatan buat teman-teman mekanik bahwa ketika sinyal voltage-nya itu sama dengan tegangan input atau supply voltage, itu menunjukkan bahwa sudah terjadi fault, ya, atau terjadi open circuit. Dan ketika signal voltage-nya sama dengan 0 atau 0, itu berarti fault yang terjadi short antara sinyal dengan ground. Kemudian selanjutnya kita lihat ke sini, ya. Ini untuk sinyal analog yang 3 kabel. Tadi sudah disebutkan bahwa ketika tegangan signal sama dengan tegangan input, ya, supply, itu berarti sudah terjadi open circuit. Nah, kita perlihatkan sini, ya. Nah, ini sudah terjadi open circuit. Artinya apa? Bahwa tegangannya itu, sinyalnya itu sama dengan 5 volt, ya, atau dalam istilah voltnya itu disebut dengan above normal, ya, above normal. Jadi signalnya itu hasilnya lebih. Nah, bagaimana cara melakukan pengetesannya, dan apa sih fungsi dari tegangan pull up voltage tersebut? Ketika kondisi terjadi open circuit, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan pengecekan antara signal dengan ground. Ya. Kita lepaskan konektor antara sensor dengan ECM. Kemudian kita lakukan pengukuran antara harness yang masuk ke ECM. Kita ukur posisinya, posisi on tentunya, atau running juga bisa. Kita ukur antara kabel signal dengan ground. Kalau hasilnya menunjukkan 6,5 atau menunjukkan tegangan pull up voltage, berarti jalur yang ke ECM itu tidak ada masalah. Masalah yang terjadi adalah jalur atau harness yang ke sensor. Itu ya untuk kondisi di mana pada saat terjadi open circuit. Kemudian selanjutnya, nah di sini pada saat terjadi short circuit, nah short, di mana tegangan signal itu di bawah normal atau sama dengan 0. Sama dengan 0. Artinya sinyal, kabel sinyal itu short dengan ground. Nah, ini juga sama.
apakah kerusakannya yang shortnya itu bagian yang ke ECM atau rusaknya yang bagian yang ke sensor. Kasusnya sama, kita lepaskan konektor, kemudian kita ukur sinyal dengan ground. Ketika terbaca 6,5, berarti itu menunjukkan tegangan pull up voltage. Artinya apa? Artinya bahwa jalur yang ke ECM itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Berarti kita harus melakukan pengecekan ke bagian sensornya, jalur yang masuk ke sensor. Nah, kemudian kita lihat di sini sensor yang ada di engine untuk pressure sensor. Ini pressure sensor. Yang pertama, kemudian ini yang kedua, yang ketiga. Yang pertama itu boost pressure, ya boost pressure sensor. Kemudian yang kedua itu ada atmospheric pressure sensor. Dan yang ketiga ada engine oil pressure. Nah, engine oil pressure ini kurang lebih pressure sensor yang ada di engine. Kemudian kita masuk ke atmospheric pressure sensor. Nah, atmospheric pressure sensor ini letaknya kita perhatikan pada gambar ini dekat daripada ECM. Nah, dekat ECM. Nah, sensor ini digunakan juga untuk melakukan direct pada saat terjadi kelebihan pressure. ECM akan mendirect engine ya 1% sebesar 1 kPa dan direct maksimum yang akan dilakukan itu sekitar 20%. Ini hubungannya dengan atmospheric pressure sensor. Kemudian jika engine ECM mendeteksi atmospheric pressure sensor nih fault, nah ECM itu akan mendirect fuel delivery sebesar berapa tadi? Sebesar 20%. Jika engine ECM ya itu mendeteksi atmospheric pressure sensor ya, atmospheric pressure sensor dan turbocharger inlet pressure sensor fault dalam waktu yang bersamaan, maka apa yang terjadi? Nah, ECM itu akan melakukan direct sampai 40%. Ya. Ini ketika terjadi fault antara atmospheric pressure sensor dengan inlet pressure sensor pada turbocharger. Nah, teman-teman perlu perhatikan juga bahwa atmospheric pressure sensor ya, ini juga digunakan sebagai referensi ketika kita melakukan kalibrasi pada pressure sensor. Ini. Nah, kita berikutnya lihat untuk skematik dari pressure sensor. Nah, karena pressure sensor merupakan sensor analog dan memiliki input 5 volt. Nah, yang sudah tadi kita bahas, ini jalurnya 5 volt masuk ke sini. Nah, nanti ada masuk ke sini jalurnya, lihatin, kemudian ke sini ground, dan ini adalah sinyal. Ya. Ketika terjadi fault, kita ukur berapa ini sinyal inputnya, ground dengan ininya berapa, 5 volt, kemudian kita ukur antara ground dengan sinyal. Ketika terjadi masalah, artinya above normal, di atas normal dari sinyal, ya berarti itu sudah terjadi above normal. Lalu bagaimana cara melakukan pengecekannya? Kita lepas konektor ini, ya kan, lepas konektor ini, kemudian kita ukur bagian yang ke ECM, ya bagian yang ke ECM. Kita lepas yang sensornya, ukur antara B dengan C dalam hal ini. Ketika hasilnya, ini hasilnya 6,5 volt yang menunjukkan tegangan pull up voltage, berarti masalah adalah jalur yang ke sensor ini. Kemudian kita masuk ke crankcase pressure. Ya. Nah, crankcase pressure ini seperti ditunjukkan pada gambar. Crankcase pressure itu dia memberikan sinyal input ke engine ECM. ECM akan memberikan sinyal ke Caterpillar monitoring system, ya, monitoring system untuk menginformasikan ke
ke operator tekanan dari crankcase pressure itu melalui monitoring system. Nah, high pressure yang terjadi pada crankcase pressure ini ya, itu dapat disebabkan oleh apa? Oleh keausan dari piston ring atau silinder liner. Jika crankcase pressure melebihi, kalau kita perhatikan di sini, ketika terdeteksi bahwa crankcase pressure-nya itu melebihi 0,5 psi yang sini ya, atau apa 0,5 psi, high crankcase pressure itu akan terjadi event dan akan terjadi log event. Artinya bahwa kejadian tersebut akan disimpan di memori dari ECM. Nah, ketika terjadi log event di mana pressure-nya 0,5 psi ke atas, ini tidak memerlukan victory password untuk melakukan pembersihannya ketika terjadi log event di crankcase pressure. Kita lanjutkan. Nah, ini untuk skematiknya kurang lebih seperti ini. Jadi sekali lagi bahwa pressure sensor itu termasuk pressure analog, ya, sensor analog, di mana inputnya 5. Cara pengecekannya juga itu sama di sini ya. Kita lihat spesifikasinya di sini ya. Maksimum pressure-nya itu 17 psi. Kemudian tegangan operasinya itu 5 plus minus 0,25 volt DC. Berapa arus maksimumnya? Ya, ini arus maksimumnya adalah 20 mA. Ini perlu teman-teman pahami dan ingat-ingat ketika kita melakukan pengukuran pada pressure sensor. Selanjutnya ada turbo inlet pressure. Ya, turbo inlet pressure ini kita lihat pada gambar. Nah, ini ada di nomor 233. Kalau kita buka shop manual, ini posisi dari turbo inlet pressure sensor di sini. Ya. Nah, turbo inlet pressure sensor itu engine akan menggunakan turbo inlet pressure sensor yang dikombinasikan dengan atmospheric pressure sensor ya, untuk menentukan apa? Air filter retraction tadi bersama-sama dengan atmospheric pressure sensor. Sudah kita jelaskan di depan. Kemudian ECM akan memberikan input sinyal ya. Jadi setelah terdeteksi terjadi retraction atau terjadi kebuntuan, maka ECM akan menginformasikan sinyal tersebut ke FIM. Nah, FIM itu akan menginformasikan kondisinya itu sedang terjadi kebuntuan, sehingga operator akan mengetahui. Nah, ini untuk turbo inlet pressure sensor. Skematiknya, cara kerjanya juga sama untuk pressure sensor ini. Cara pengukuran, kemudian cara pengecekan ketika terjadi fault itu juga sama. Dan ini pressure-nya juga sama di sini 17 psi, kemudian operating voltage-nya, tegangan operasinya 5 plus minus 0,25 volt DC. Kemudian maksimum supply arusnya itu 20 mA. Berikutnya kita masuk ke oil pressure sensor ya. Engine memiliki dua oil pressure sensor yang masing-masing itu berada di tiap-tiap ujung filter ya. Di bagian input dan juga di bagian outputnya. Yang kita lihat di sini adalah bagian daripada filteran. Jadi setelah filter ya, setelah filter. Nah, ECM itu menyediakan input sinyal ke caterpillar ketika mendeteksi perbedaan pressure antara di bagian depan dan bagian belakang dari oil pressure sensor tersebut ya. Ini yang satunya tidak terlihat di belakang. Nah, kemudian kita masuk ke temperatur sensor ya, temperatur sensor. Nah, temperatur sensor ini make up sensornya adalah variable resistor. Kemudian ada yang aktif dan ada yang pasif. Ada yang 2 kabel, ada yang 3 kabel. Kita lihat sini. Nah, ini untuk yang 2 kabel. Ya, ini ada yang 3 kabel di sini ya. Ada yang aktif, ada yang pasif. Nah, untuk yang 2 kabel ketika short
resistansinya itu sama dengan 0 ya, mendekati 0 ya, atau sama dengan 0. Kemudian pada saat open, maka resistansinya itu akan sangat besar sekali. Ini ya, very high, sangat besar. Kemudian untuk yang 3 volt, ketika terjadi fault ya, untuk yang 3 kabel maksudnya ketika terjadi fault, maka pada kondisi open, signal voltage itu sama dengan supply ya. Sinyalnya sama dengan supply. Terus sekitar 5 volt tergantung dari inputnya. Kalau 5 volt berarti 5 volt, kalau 8 volt ya bisa 8 volt. Nah, kemudian pada short sinyal itu akan sama dengan 0 ya. Sekali lagi, ini pengecekan ketika terjadi fault. Jadi kalau teman-teman mengukur kedua kabel ini pada saat terjadi short, berarti hasilnya 0. Ketika open, berarti ini resistansinya sangat tinggi. Ya, beda dengan yang 3 kabel. Kemudian kita masuk ke temperatur sensor ini untuk yang 2 kabel. Ya, yang 2 kabel. Contohnya di sini ini apa namanya, untuk sensornya nilai resistansinya bisa diukur nanti di sini. Kemudian ini untuk yang 3 kabel ya. Ini termasuk pasif sensor. Nah, untuk yang 3 kabel kita perhatikan di sini. Ini kan coolant temperatur sensor. Kemudian di sini masuk ke di dalamnya ini ya kan, untuk sensor-sensor ini dia sudah ada komponen-komponen elektroniknya. Ya, sehingga untuk melakukan pengukuran kita sangat susah untuk mengukur nilai resistansinya. Jadi proses pengukurannya sama dengan yang 3 kabel tadi ya. Ini untuk perbandingan antara pasif sensor dengan aktif sensor pada temperatur. Selanjutnya kita perhatikan di sini. Ini untuk engine coolant temperatur sensor ya. Kemudian ada turbo exhaust temperatur sensor. Nah, di sini ada 8 volt. Sementara yang coolant itu 5 volt. Dan yang turbo inlet pressure sensor ini, yang ini temperatur dua-duanya, tetapi yang ini 8 volt, kemudian ini 5 volt. Yang untuk 8 volt, kalau kita ukur antara B dengan C ini, maka hasilnya itu berupa duty cycle. Ya, berupa duty cycle. Sementara yang 5 volt ini adalah sensor analog ya. Jadi yang kita ukur ketika kita mengukur B dengan C itu hasilnya berupa tegangan DC. Selanjutnya kita perhatikan sini ya. Nah, ini untuk masih tetap di temperatur sensor, ada turbo exhaust temperatur sensor. Ini juga sama, ini 5 volt, kemudian juga ini 8 volt, yang atas ini 5 volt. Jadi sekali lagi bahwa kalau inputnya 8 volt itu termasuk sensor PWM. Dan output sinyalnya ketika kita mengukur B dengan C itu berupa duty cycle. Yang ini berupa tegangan DC. Hasilnya antara 0,2 sampai 4,8 tergantung dari spesifikasinya. Nah, coolant temperatur sensor. Untuk coolant temperatur sensor di sini ada spesifikasinya ya. Ada spesifikasinya, ini duty cycle. Ini untuk untuk yang inputnya 8 volt. Ya, ada itu 8 volt yang di coolant di engine itu 8 volt kalau kita mengukurkan untuk unit 785. Nah, bagaimana cara melakukan pengukurannya? Kita sediakan digital multimeter yang ada duty cycle-nya. Kita setting ke duty cycle. Nah, pada suhu minus 60 derajat sampai minus 40 derajat itu duty cycle-nya 1% sampai 4%. Ini sangat tidak mungkin karena kondisi di daerah kita itu tidak rendah banget tuh ya. Nah, kita masuk ke sini ke 0 sampai 20 derajat ya. Derajat Celcius itu 22 sampai 3%. Kemudian 20 sampai 40 itu 34,2 sampai 46,2% dan selanjutnya. Ini. Jadi sekali lagi bahwa untuk coolant temperatur sensor yang inputnya 8 volt, outputnya adalah berupa duty cycle. Kita harus melihat ke soft manual ketika kita akan melakukan
pengukuran, ya, yaitu di B dengan C, ya, ground dengan sinyal yang kita ukur. Nah, ini untuk temperatur sensor. Kita lihat, nah ini posisinya ada di situ, ya, seperti yang terlihat pada gambar. Nah, ada coolant temperatur sensor. Ya, kemudian yang kedua itu ada intake temperatur sensor, dan yang ketiga itu ada fuel temperatur sensor. Nah, ini ya, sensor temperatur. Kemudian kita masuk ke throttle position sensor. Ya, throttle position sensor. Kita lihat pada gambar di sini. Ini posisinya ada di sini ya, di depan kabin. Nah, kemudian kalau kita mau memperbaiki, ini sangat perlu ini alat-alat yang sesuai biar cepat pekerjaannya. Nah, throttle position sensor itu ada 3 kabel dan termasuk sensor PWM. Kita lihat. Yang pertama ini ada signal voltage. Signal voltage, kemudian yang kedua itu adalah ground, dan yang ketiga di sini adalah suplainya. Berapa suplainya? Kira-kira 8 volt plus minus 5 volt untuk throttle position sensor. Kemudian outputnya berupa duty cycle, ya, dari throttle position sensor. Ini pada saat low idle itu 16 plus minus 6%. Nah, ini yang di unit kita. Kemudian pada saat high idle 65 plus minus 4%. Ini duty cycle-nya. Ingat bahwa ketika kita akan melakukan pengukuran di sini, digital multimeternya itu harus ada duty cycle-nya. Ya, jangan sampai sudah di lapangan ternyata tidak ada duty cycle-nya. Kemudian catatannya, throttle position sensor harus diprogram ya antara 10 sampai 90% ya. Ini tidak boleh lebih. Nah, kita lanjutkan lagi. Kemudian, nah ini untuk pada saat low idle. Ya, pada saat low idle ini sinyal PWM-nya berupa duty cycle itu 10%. Antara 10% sampai 22%. Kemudian pada saat high idle itu kira-kira 90% ya. Ya, atau range-nya antara 75 sampai 90% pada saat high idle. Nah, untuk mencari berapa besarnya duty cycle, tinggal waktu on kemudian dibagi waktu on dan waktu off. Itu rumusnya seperti itu. Ya. Nah, position sensor itu akan terjadi fault ya, apabila duty cycle-nya pada saat low idle itu kurang dari 5%. Nah, ingat, ketika kita melakukan pengukuran pada saat low idle kurang dari 5%, berarti sudah terjadi fault pada throttle position sensor. Kemudian, duty cycle lebih dari 95 pada saat high idle juga itu sudah termasuk fault, sudah terjadi fault ya. Nah, duty cycle kan. Kemudian ini untuk apa namanya skematiknya ya, skematik untuk throttle position sensor ini juga sama yang di atas. Di sini ada ground ini untuk sinyalnya, ini sinyalnya masuk throttle position sensor. Kemudian ini ada digital supply-nya ya, digital supply-nya sekitar 8 volt. Kemudian ini return-nya. Nah, kemudian sini ada throttle backup switch ya. Nah, ketika engine ketika engine meningkat speednya sampai 1300, nah ini akan terjadi jika throttle position sensornya itu bermasalah. Ya, kita gunakan throttle backup switch ini ya. Jadi kalau misalkan throttle position sensornya bermasalah atau invalid, maka kita menggunakan throttle backup switch di mana speednya itu akan dibatasi sampai 1300 ini ya, sini. Ini kita lihat di rangkaiannya cukup sederhana. Dan untuk pengetesannya biasa input itu adalah antara
A dengan B, outputnya antara B dengan C. Tadi outputnya berupa duty cycle, ya, berupa duty cycle. Kemudian speed sensor, ya, speed sensor. Pada engine itu ada dua speed sensor, Ada speed sensor yang dipasang pada flywheel, ya, pada flywheel, kemudian ada pada crankshaft. Nah, yang pada flywheel itu merupakan pasif karena dia memiliki dua kabel yang berada di atas flywheel housing. Passive speed sensor ini dia memanfaatkan gigi-gigi flywheel. Ya, ini untuk engine speed sensor. Ya, engine speed sensor ini. Jadi dia di atas flywheel. Ini merupakan termasuk speed sensor yang pasif. Ya, dia memiliki dua kabel. Nah, passive speed sensor ini memanfaatkan gigi-gigi pada flywheel yang melewati sensor untuk menghasilkan frekuensi output. Kemudian dia akan mengirimkan sinyalnya ke transmisi ECM dan break ECM. Ya, ini perlu teman-teman pahami bahwa speed sensor yang di flywheel itu dia akan mengirimkan sinyal ke transmisi ECM dan ke break ECM. Ya. Kita perhatikan di sini untuk bentuk fisiknya. Sinyal dari speed sensor ini itu digunakan ke beberapa proses, ya, beberapa keadaan. Nah, ini untuk passive speed sensor. Cirinya bahwa dia memiliki dua kabel, kemudian dia termasuk magnetic pickup sensor, dan pengukurannya itu dengan menggunakan ohm statiknya, dan dinamiknya adalah volt, AC, dan frekuensi. Nah, speed sensor ini dia digunakan untuk apa? Untuk automatic retarder control atau ARC, ya, untuk mengontrol. Kemudian, nah ini untuk ARC. Kemudian untuk control speed shift calculation. Nah, untuk shift di transmisi. Kemudian untuk output speed, ya, output speed dari transmisi atau transmisi output speed atau TOS. Ya, jadi ini digunakan untuk automatic radar control, kemudian shift calculation, kemudian untuk transmisi output speed, ya, untuk sensor ini. Ini, ya, ini passive speed sensor. Kemudian dari passive speed sensor dia dipasang di flywheel, kemudian dia masuk ke transmisi ECM, ya, kemudian masuk ke break ECM sebagai informasi. Nah, ini kita lihat sini, ya, ini adalah gambar untuk fisik dari dalemannya untuk passive sensor, ya. Ini untuk passive sensor. Di sini ada ada inti besi, ya kan, ini ada kuilnya di sini, ya. Ketika ini ujung ini mendekati flywheel ini, maka akan terjadi perubahan medan magnet. Perubahan medan magnet yang terjadi itu akan memotong kumparan yang ada di dalam daripada speed sensor ini, ya. Nah, lalu apa yang terjadi? Karena setiap kuil itu pasti ada ujung-ujung kabelnya. Sesuai dengan hukum Faraday bahwa arus induksi adalah, ini kan, apabila terjadi perubahan garis-garis gaya yang memotong kumparan. Nah, sehingga pada ujung-ujung kumparan tersebut akan terjadi beda potensial. Akibat adanya perbedaan potensial tersebutlah akan mengalir arus, ya. Sehingga tegangan yang dihasilkan di sini berupa tegangan AC. Dan apa yang kita ukur selain tegangan AC, yaitu frekuensi. Ini jadi memanfaatkan perubahan garis-garis gaya magnet akibat ini, ya, akibat mendekatnya gigi-gigi ini terhadap magnet yang ada di dalamnya. Ini untuk speed sensor. Nah, ini kurang lebih kalau di skematiknya, ya, ini cukup sederhana sekali. Kemudian kita masuk ke speed timing sensor. Nah, ini letaknya ada di sini, ya, letaknya. Speed timing sensor
merupakan salah satu sensor terpenting yang memberi sinyal input pada ECM. Ya, jika engine ECM tidak menerima sinyal dari engine speed timing sensor, nah, maka apa yang terjadi? Engine itu tidak akan hidup. Ini karena dia akan menghitung kapan akan dilakukan penyemprotan injeksi fuel, gitu ya. Nah, ini termasuk sensor PWM. Kalau kita bandingkan dengan speed sensor yang pasif, bentuk fisiknya beda. Ya, jadi salah satu untuk menentukan apakah termasuk sensor PWM atau dia termasuk pasif sensor ini, ya, maka ini akan kelihatan bentuk fisiknya. Ini untuk speed timing sensor. Nah, kemudian kita perhatikan di sini, ya. Nah, ini bentuknya, ya. Dia termasuk active speed sensor, ya. Active speed sensor. Dia memiliki 3 kabel. Nah, ini lihat ujung-ujungnya ada 3. Kemudian dia merupakan sensor Hall effect, ya. Sensor Hall effect. Sensor Hall effect dan pengukurannya dinamik, yaitu pada volt, kemudian duty cycle dan hertz. Ini ya. Nah, untuk melakukan pengukuran, bagaimana cara melakukan pengukuran? Tentu kita akan lihat berapa kabel yang ada di situ. Ya. Nah, ini ujung-ujungnya, input dari sensor ini, itu sebesar 12,5 plus minus 1 volt. Ya, plus minus 1 volt. Itu besarnya input, ya. Input daripada engine speed timing sensor. Kalau kita menggunakan digital multimeter, ketika kita mengukur output dari speed timing sensor, ya, speed timing sensor, pada saat kondisi crank, jadi kita crank engine, maka antara B dengan C, ya, yang terukur adalah frekuensi antara 23 sampai 40 Hz di sini, ya. Kemudian, ya, pada saat low idle yang terbaca frekuensinya kira-kira 140 Hz, ya. Dan pada saat high idle, besarnya frekuensi yang terbaca di sensor ini yaitu 385 Hz. Ini ketika kita melakukan proses pengukuran di bagian output sinyalnya. Nah, ini skematiknya kurang lebih seperti ini, ya. Di sini kita lihat ini engine speed timing, ya. Dia ada digital return-nya, Inputnya tadi kira-kira 12,5 plus minus 1 volt, ya. Plus minus 1 volt. Nah, kemudian di sini ada engine speed timing calibration connector. Bahwa engine speed timing calibration connector itu fungsinya adalah untuk melakukan kalibrasi, ya, untuk melakukan kalibrasi. Nanti ada konektornya di sana. Nah, ini untuk engine speed timing sensor. Jadi kalau teman-teman mau lakukan pengukuran A dengan B itu 12,5 plus minus 1, kemudian B dan C kita ukur pada kondisi low idle, pada kondisi crank, kemudian pada kondisi low idle, dan pada kondisi high idle. Untuk besarnya masing-masing sudah kita sampaikan tadi di atas, ya. Kemudian ini kita perhatikan di sini bahwa speed timing sensor itu termasuk Hall effect sensor, ya. Hall effect sensor adalah komponen jenis transducer yang dapat mengubah informasi magnetik menjadi sinyal elektrik untuk pemrosesan rangkaian elektronik selanjutnya. Ya, jadi dibaca di sini, ya. Ini dibaca. Nah, ini kalau kita perhatikan di sini pemasangannya seperti ini kurang lebih ini. Kemudian sensor Hall effect ini sering digunakan sebagai sensor untuk mendeteksi kedekatan atau proximity, ya. Kemudian untuk mendeteksi posisi, mendeteksi kecepatan. Nah, di dalam hal ini yang digunakan adalah kecepatannya.
kecepatan. Kemudian sinyalnya tadi merupakan PWM, sehingga yang diperoleh adalah duty, cycle, dan frekuensi. Nah, kita perhatikan gambar di sini, ya, bahwa sensor Hall effect itu pada dasarnya terdiri dari dua potongan tipis. Ini dua potongan tipis. Di sini kita perhatikan nih, ada dua potongan tipis, ya kan? Nah, potongan tipis ini merupakan semikonduktor. Nah, tipe P. Kita lihat ini merupakan potongan semikonduktor tipis tipe P. Ya. Potongan semikonduktor tersebut itu dilewati oleh arus listrik. Nah, kita lihat sini. Arus listrik, ya kan? Arus listrik mengalir. Dari mana ini ada sumbernya? Ya. Kita lihat bahwa prinsipnya arus mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, arus mengalir ke sini. Nah, ini yang ada di semikonduktor. Nah, selanjutnya, ketika didekatkan pada medan magnet atau di tempat pada lokasi yang bermedan magnet. Nah, ini kita lihat sini. Ya, didekatkan ke medan magnet atau tempat yang bermedan magnet, ya. Garis-garis flux magnet akan mempengaruhi gaya pada semikonduktor, ya. Ini kita lihat akan memberikan gaya ke semikonduktor. Ya, ini akan memberikan gaya ke semikonduktor. Nah, untuk apa? Untuk mengalihkan muatan pembawa. Nah, ketika ada garis-garis gaya medan magnet ini, dia akan mengalihkan muatan-muatan, ya, muatan-muatan pembawa, yaitu antara hole dan elektron, ya, ke kedua sisi. Ini ke kedua sisi ini, kemudian sisi ini, ya, elektron dan hole-nya akan terpisah. Nah, gerakan pembawa muatan ini merupakan hasil dari gaya magnet, ya kan? Peralihan antara hole dengan elektron ini adalah akibat pengaruh dari gaya magnet. Karena pergerakan hole dan elektron ini kan hole ke sini, ya, elektron ke sini. Nah, maka pada masing-masing plat ini akan terjadi beda potensial di sini. Akan terjadi perbedaan potensial. Ya. Nah, kita ukur di sini, ya kan? Ukur itu hasilnya tegangan DC. Itu kalau kita mengukur. Nah, ini merupakan outputnya. Nah, ini ke sini. Kita lihat sini. Ini ada Hall effect sensor, kemudian ada magnet, ya kan? Ada magnet. Nah, kita lihat ada giginya ini, ada cekungan, kemudian ada yang menonjol. Maka pada kondisi ketika mendekati yang menonjol ini, medan magnetnya juga akan berubah dan akan mempengaruhi pergerakan muatan pembawa yang ada di Hall effect sensor, sehingga akan terpisah. Nah, akan menghasilkan tegangan. Jadi inilah prinsip kerja atau cara kerja daripada Hall effect sensor yang ada di unit 785, yaitu pada speed timing sensor. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dari gambar dan penjelasan tadi, sehingga ketika melakukan pengetesan pada saat ada kondisi fault, maka teman-teman tidak mengalami kesulitan. Nah, kemudian tadi ada timing calibration connector, ya, dekat speed timing. Nah, dengan ET, timing kalibrasi dilakukan secara otomatis untuk speed timing sensor. Engine RPM yang diperlukan adalah 800 RPM, ya. Langkah ini dilakukan untuk menghindari dan memastikan tidak ada backlash pada timing gear saat proses kalibrasi. Nah, timing calibration tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan kekuatan fuel injection dengan mengoreksi toleransi antara crankshaft, timing gear, dan timing wheel. Nah, kapan kita melakukan melakukan kalibrasi, ya. Timing kalibrasi normalnya itu dilakukan berdasarkan apa? Yang pertama, pada saat penggantian ECM. Jadi setelah kita melakukan penggantian ECM, kita harus melakukan kalibrasi.
Kemudian yang kedua, setelah kita melakukan pergantian atau penggantian speed timing sensor, itu juga kita harus melakukan kalibrasi. Dan yang ketiga, setelah kita melakukan penggantian timing wheel. Nah itu. Jadi 3 faktor yang kita lakukan untuk melakukan kalibrasi, ya, timing kalibrasi setelah penggantian ECM, penggantian speed timing sensor, dan penggantian timing wheel. Ini. Kemudian kita masuk ke fuel level sensor ultrasonic. Ya, fuel level sensor ultrasonic. Ini untuk fuel level di 785. Kita lihat posisinya ada di bawah tangki, ya, ada yang di bawah tangki. Kemudian bentuk fisiknya adalah seperti ini. Sehingga ketika kita akan melakukan penggantian, ini cukup sulit, ya. Karena apa? Karena kita harus melakukan drain fuel dulu. Ini bentuk fisiknya, ya, bentuk fisiknya untuk fuel level sensor ultrasonic. Ya. Kita perhatikan ini untuk skematiknya. Skematik dari fuel level sensor. Nah, fuel level sensor, kalau kita perhatikan dari skematiknya, dia memiliki 4 terminal, tetapi yang digunakan itu hanya ada 3. Ya, hanya ada 3. Nah, ini hanya ada 3. Yang pertama, untuk input, kita ukur antara pin 1 dan pin 2. Besarnya adalah 24 volt ketika kita melakukan pengukuran. Kemudian untuk mengukur sinyalnya, ya, untuk mengukur sinyalnya yaitu antara pin 2 dan pin 4. Ya, pin 2 dan pin 4 berupa apa? Berupa duty cycle. Jadi output sinyalnya itu pada pin 2 dan pin 4, hasilnya adalah duty cycle. Duty cycle outputnya itu menunjukkan kedalaman daripada fuel. Nah, ketika hasilnya 6%, duty cycle-nya berarti dia adalah 0 mm. Ya, 0 mm. Kemudian ketika terbaca 84%, berarti kedalamannya dia adalah isinya itu sekitar 2000 mm. Ini untuk fuel level sensor. Ya, yang terpenting teman-teman pahami di sini ketika melakukan pengetesan. Ya, jangan sampai salah. Nomor 3 kita ukur sampai kapanpun itu tidak akan bisa terbaca karena yang digunakan pin 1, pin 2 dan pin 4. Di mana pin 1 dan pin 2 sekali lagi itu merupakan inputnya, besarnya berapa? Yaitu 24 volt. Sementara outputnya ada di nomor 2 sebagai groundnya, returnnya, dan output sinyalnya ada di nomor 4. Hasilnya berupa apa? Duty cycle. Ya. Nih. Nah, ketika terjadi fuel itu low, ya, ini, maka akan muncul warning kategori level 1. Ini. Warning kategori level 1, ya kan? Itu ditunjukkan pada film kapan ini? Jika fuel level kurang dari 15%. Nah, operator akan mengetahui bahwa fuel tersebut itu kurang dari 15%. Nah, pada kondisi kurang dari 15% ini, maka operator itu bisa untuk menggerakkannya menuju fuel truck. Kemudian terjadi warning kategori 2. Ya, warning kategori level 2. Nah, ini harus melakukan penambahan dan kurang dari 10%, maka operator tidak boleh untuk melakukan travel daripada unit. Berarti fuel trucknya yang harus mendatangi unit tersebut. Ini untuk fuel level sensor, ya. Ya, harapannya teman-teman bisa memahami dan bisa melakukan pengecekan dengan benar ketika terjadinya fault pada fuel level sensor. Nah, demikian penyampaian untuk untuk engine elektronik kontrol di materi input sensor. Kita akan lanjutkan nanti pada device output
yaitu untuk output dari sistem kontrol. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!